Jenis-jenis olahraga yang aman untuk ibu hamil. Kehamilan bukan halangan untuk tetap aktif ya Mams. Selama masa kehamilan, memang terkadang Mams malas untuk bergerak, apalagi melakukan olahraga. Tidak harus olahraga dengan intensitas berat, cukup gerakan-gerakan olahraga ringan akan sangat bermanfaat. Berolahraga selama kehamilan bisa menambah energi sehingga tidak lesu dan lelah, melancarkan peredaran darah, menguatkan jantung, dan membantu memperlancar persalinan. Nah, jenis olahraga seperti apa sih yang aman dilakukan oleh ibu hamil? Cek informasi berikut ya Mams. Yang pertama, jalan kaki. Olahraga yang sangat mudah ini bisa Mams lakukan di mana saja dan kapan saja. Jalan kaki sangat baik, apalagi menjelang waktu persalinan. Dengan banyak berjalan, bisa mendorong kontraksi alami. Jika Mams sudah mendekati hari persalinan, coba deh perbanyak jalan kaki untuk membantu proses melahirkan lebih lancar. Tetapi jangan memaksakan diri ya. Lakukan dengan porsi dan intensitas yang sesuai dengan kondisi fisik Mams. Yang kedua, berenang. Olahraga satu ini sangat aman dan boleh dilakukan oleh ibu hamil loh Mams. Selain dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah, air kolam juga bisa meregangkan otot-otot yang terasa kaku. Jangan lupa lakukan pemanasan dulu agar tidak mengalami cedera ya. Yang ketiga, yoga. Yoga merupakan olahraga meditasi yang bisa dilakukan oleh Mams di rumah. Yoga membantu menjaga keseimbangan dan kekuatan otot, melatih konsentrasi, serta melatih pernapasan. Tentunya latihan yoga ini berguna juga untuk pernapasan yang akan sangat bermanfaat menjelang persalinan. Yang keempat, pilates. Sama seperti yoga, pilates juga sangat aman dilakukan oleh Mams. Pilates bisa membantu Mams menguatkan otot-otot panggul dan perut untuk menjaga postur tubuh selama masa kehamilan. Oh iya Mams, karena gerakannya menguatkan otot panggul dan perut, pilates dipercaya sangat membantu proses persalinan loh. Yang kelima, birth ball. Postur tubuh Mams semakin membesar mendekati persalinan. Tentunya semakin membuat Mams kurang nyaman bergerak. Hal tersebut bisa Mams atasi dengan olahraga menggunakan birth ball. Olahraga ini bisa membantu mengurangi rasa sakit pinggang. Selain itu, jika Mams rajin olahraga birth ball, bisa membantu memudahkan proses pembukaan ketika persalinan. Itulah beberapa jenis olahraga yang aman dilakukan oleh ibu hamil. Sebaiknya, konsultasikan dengan dokter kandungan ya, jika Mams ingin memulai latihan olahraga. Sikan ko agamulan Monglimorana Lagi rinca-rinca Oh baik akan Sikan ko agamulan Monglimorana Lagi rinca-rinca Handaknya kawai hendak undi Moniku hakadinya Nyahaganiku muni Nyahaganiku muni Oh baik akan Sikam ko hagamulan Rinca-rincahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat berjumpa dan menyapa kembali Anda semua dalam acara obsesi obrolan sehat seputar hobi. Acara ini disiarkan secara langsung dari ruang media center Revolusi Karya Dinas Kesehatan Kabupaten Oki setiap hari Senin dan Rabu pukul 9. Acara ini didukung oleh Bang Sumsel Barbang. Baiklah sahabat sehat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Rabu
tanggal berapa nih? 2 September 2020. Di episode kali ini acara ini akan dipandu oleh saya, Mudasir alias Pak Muk, dan rekan saya Pak Musdarta alias Pak MDT. Apa kabar Pak MDT? Oh, sehat. Sehat ya, Alhamdulillah alhamdulillah. sehat Pak. Di tengah kondisi pandemi ini tetap sehat ya. Sehat Pak. Wajib sehat dan menjaga imun tubuh kita ya. Baiklah, sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi membahas tema mengenai temanya adalah Bulaki Bulaki. Golbukai'a. Nah, ini Ya. agak asing ya. Agak asing Pak. Ya. Ini Bulaki ini Apa artinya ibu dan lakina goring baca buku KAIA. Jadi goring ini suka Pak ya. Ya. Ya, jadi itu artinya sahabat obsesi ya. Baiklah sahabat obsesi, pagi hari ini telah hadir di hadapan kita semua narasumber kita, Pak Baharudin SKM MKes. Beliau ini merupakan pimpinan dari Puskesmas Pangarayan Kabupaten Oki. Baiklah Pak Baharudin, mungkin Pak Baharudin bisa memperkenalkan diri mungkin ya kepada sahabat sehat di seluruh Kabupaten Oki yang menyaksikan acara kita pagi hari ini. Silakan Pak Baharudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Buat Om Bay, Akas, Kiai Klama, Bapak Indo, dimanapun Uti berada, perkenalkan nama saya Baharudin SKM MKes selaku pimpinan Puskesmas Pangarayan. Alhamdulillah saya dari tahun 2014 sampai dengan sekarang masih diberi kepercayaan sebagai pimpinan Puskesmas Pangarayan. Mengingat di saat ini kita masih dalam kondisi wabah COVID-19, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti yang kita ketahui bersama. 1. Cuci tangan pakai sabun dan dibilas dengan air mengalir. 2. Bila kita hendak keluar rumah kita wajib memakai masker. 3. Social distancing atau jaga jarak. Yang keempat, konsumsi makan yang bergizi, makan buah dan sayur. Yang kelima, olahraga yang teratur. Yang keenam, istirahat yang cukup. Iya. Terima kasih. Ya, jadi penting sekali ya. Ya, Pak. betul. Ya, Betul. Sangat masa penting, pandemi sangat ini penting, Pak. Kita harus menerapkan protokol kesehatan. Iya, di mana betul. kita Apa yang berada. dikatakan Pak Udin tadi betul sekali Pak. Sebab itu utama, Pak. Apalagi di Lebih masa baik ini mencegah daripada mengobati. mengobati. Benar, Pak. Betul. Itu prinsip itu. Dan satu lagi mungkin sahabat sehat perlu diketahui bahwa saat ini di Kabupaten Oki dan mungkin di Sumsel juga ada klaster baru ya. Iya, betul Pak. Klaster penularan di daerah mana sekarang? Di perkantoran Pak. Perkantoran. Iya, perkantoran sekarang lagi Oleh Pak. karena itu sekarang Bapak Bupati Ogan Komering Ilir melalui surat edaran nomor 768 garis miring SE garis miring BKD 4 garis miring 2020 tanggal 28 Agustus 2020 mengeluarkan surat edaran kembali menginstruksikan agar jajaran pemerintah Ogan Komering Ilir bekerja dari rumah kembali untuk mencegah transmisi di perkantoran ya. Akan tetapi beberapa dinas yang strategis seperti dinas kesehatan dan yang melakukan pelayanan tetap bekerja ya Tetap dengan bekerja seperti biasa. menerapkan SIP dan protokol Iya, kesehatan. tetap menjaga protokol kesehatan. Seperti kita Puskesmas ini kan, Pak, harus tetap, Pak. Apalagi di Puskesmas itu kami tidak boleh tidak melayani kalau bila Pelayanan seandainya tetap harus Iya. dilakukan. Nah, bila mana pasien tidak menggunakan masker atau cuci tangan. Oh. Sebab di istilahnya itu di depan puskes itu sudah kita siapkan cuci tangan, Pak. Pak. Ya, selalu Jadi siap, kita wajibkan ya. yang pakai masker sama cuci tangan itu. Jadi ya mungkin perlu perhatian bagi para masyarakat yang ingin berkunjung ya ke puskesmas manapun ya. Oh, fasilitas Di kesehatan. Ya,
agar membawa masker dan memakainya. Iya. Kemudian Tuh, cuci tangan pakai karena sabun dengan air yang mengalir. ya dengan memakai masker kita melindungi diri sendiri dan juga melindungi Keluarga. orang lain. Orang lain. Dari Istilahnya Pak Mut, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Oh, iya. Itu yang harus disadari oleh masyarakat. Supaya kita semua tidak terhindar dari penularan. Baik, Jadi baik. kita menjaga diri kita, orang lain juga menjaga dirinya. Jadi saling menjaga. saling Pak. menjaga Ya, yang memakai masker. betul, betul. Pak. Baiklah sahabat sehat, mungkin tayangan kali ini agak spesial ya, Ya, karena di samping kita live melalui akun FB dan IG kita, ya. acara ini juga disiarkan langsung melalui Radio Kayagung FM ya, di frekuensi 90,4 FM. Dan ya, jadi di samping pemirsa dapat melihat kita secara live di pemirsa juga bisa mendengar ya, Ya, di Radio Kayagung FM. Baiklah, kita lanjut saja, Pak Udin ya, berkaitan dengan inovasi Bulaki Gorbuk tadi ya. Mungkin para pemirsa dan juga kawan di studio ingin mendengar apa sih latar belakang ya. Mungkin sebelumnya Menceritakan dulu Pak. oh ya tentang Profil puskesmas ya. tentang Mungkin puskesmas, Pak. Tentang puskesmas dulu. banyak pemirsa yang belum Ya, tahu puskesmas mungkin Pengarayan itu di mana. pemirsa Ya. belum tahu di mana. Oke, silakan Pak. Berapa orang personilnya Pak, apa-apa saja yang Lokasinya juga mungkin ya. ya, lokasinya. Boleh Pak Udin ceritakan ya. Baiklah. Jelas tentang puskesmasnya. Siap, Pak. Terima kasih kepada Bapak Mudasir dan Pak MDT telah memberi saya untuk menjelaskan sedikit secara singkat tentang profil Puskesmas Pengarayan. Puskesmas Pengarayan ini terletak di Jalan Lintas Kombreng, Sumatera, Pak. Di Kecamatan Tanjung Lubuk. Itu juga di perbatas antara Desa Sukarami dan Pengarayan. Pengarayan, ya. Puskesmas ini sebelum Permenkes nomor 7 tahun 2014, Puskesmas ini dulunya berawal berdirinya dari tahun 1992 itu berawal dari Puskesmas Pembantu, Pak. Awalnya ya. Iya. Alhamdulillah dengan kemajuan, dengan nilai-nilai yang baik, mungkin tahun 2019 ditingkatkan menjadi 1994 Pak, menjadi Puskesmas Induk ya. Puskesmas Induk. Latar belakang geografis secara administrasi, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Gelam, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Kuang atau sekarang disebut Kabupaten Ogan Ilir. Iya, Ogan Ilir. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Gelam, itu masih kita Teluk Gelam. Iya. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cempaka atau Oku Timur Pak ya. Kalau istilah di sana lagi itu Desa Gunung Batu, Pak. Oku Timur, iya. Perbatasan itu ya. Luas wilayah Puskesmas Pengarayan 228,25 km persegi, Pak. Dengan kepadatan penduduknya 173,35 jiwa persegi. Wilayah kerja Puskesmas terdiri dari 22 desa dan 95 dusun. Iya. Dusun itu Luas sekali ya. luas sekali. Baik. Itu memiliki 20 desa, itu daerah binaan kita itu ada 21 satu kelurahan, Pak. Oh, dan 21 desa. 21 kelurahan. Tanjung Lubuk Pak ya. Iya, Kelurahan Tanjung Lubuk itu. Terus ini Pak, mengenai tenaga medis di Puskesmas Pak Udin ini berapa banyak tenaga dokter, tenaga perawat dan yang lain-lainnya? Jumlah tenaga itu 1 dokter, Pak. Jumlah perawat dan bidan ditambah fasilitas tenaga kesehatan itu berjumlah 85, Pak. SDM-nya 85 orang. Itu yang PNS semua Pak ya? Kalau PNS sekitar 40, Oh, lebih kurang. sisanya tenaga kontrak, sukarela. Ada kontrak sama ada yang sukarela. Alhamdulillah dengan adanya bantuan-bantuan mereka itu bisa mengurangi
Iya, apa itu? Kinerja itu bisa memperlancar dan permudah untuk melakukan Apakah pelayanan, Pak. semua jenis tenaga tersedia di sini? Apakah ada yang masih kurang? Masih kurang. Jenis tenaga Jenis tenaga. Masih kurang, terutama tenaga dokter gigi. Oh, dokter gigi. Dokter gigi belum ada ya. Masih belum ada. Tenaga laboratorium ada Pak? Laboratorium ada, Pak. Ada ya. Ada yang di kontrak, ada yang sudah PNS. Oh, berarti 2 orang. 2 orang Iya. ya tenaga. 2 orang. Iya. Baik, Pak Udin, kita lanjut ya. Balik lagi masalah bulaki guru kaya tadi ya. Jadi apa sih yang latar belakangi dibentuknya program inovasi tersebut? Bulaki Gorbu KIA ini ibu dan laki Goring baca buku KIA. Goring itu kalau bahasa Ini nih Pak bukunya. Oh ya, nah ini bukunya. Goring itu senang. Senang ya. Latar belakangnya terangkatnya inovasi Bulaki Gorbu Boleh KIA Pak itu. dilihatkan ke Oke, pemirsa. ini jenis buku ya. bukunya. Ah, Ini buku ini sangat penting sebab ini kita terciptanya inovasi Bulaki Gorbu KIA itu di tahun 2018 kita ada menyumbang suatu wilayah kita itu ada kematian bayi di tahun 2018 perkiraan kalau tidak salah itu bulan Agustus Pak. Satu orang. Tapi karena kelahiran berat badan lahir rendah. Sudah itu karena masih rendahnya capaian SPM, Indikator apa? indikator pelayanan kesehatan Bumil di tahun 2018 berjumlah 82,4% dari target capaian 100%, Pak. Itu indikator K4-nya atau ibu hamil, ibu melahirkan? Ibu hamil ya, Pak. Ibu hamil. Yang mendapat pelayanan. Yang mendapatkan sesuai standar, pelajaran ya? sesuai standar. Berarti masih di bawah target ya? Masih di bawah target. Sudah itu latar belakangnya bisa itu apa tuh berbukanya itu karena kurangnya kesadaran ibu hamil Pak untuk membaca buku ini tadi Pak. Oh. Membaca buku ini kan sebab di sini banyak sekali terdapat informasi tentang kesehatan ibu dan anak. Padahal setiap ibu hamil pasti punya Pak. Pasti punya. Dibagikan Pak ya. Dibagikan satu buku satu buku Oleh Puskesmas, oleh bidan juga. oleh Ya. bidan-bidan juga. Mencakup ke semua desa itu Pak ya. Mencakup semua desa. Dibagikan ya. Karena di situ juga masih adanya kurang suami siaga, Pak. Oh, suami siaga. Suami siaga. Selama ini kan mungkin buku ini, Pak, sudah diterima Oh, apa informasi-informasi permasalahan tentang kesehatan ibu atau anak tidak diberitahu sama suami, Pak. Jadi hanya ibunya yang Ya. Iya, ibunya masih kurang juga ngasih informasi Iya. sama suaminya. Betul. padahal suaminya perlu juga mendapat informasi. Perlu, ya? sangat ya. perlu Pak bagi kami. Itu sebab suami selama ini kan mungkin ya faktor ekonomi juga Pak. Iya. Dia sibuk mencari Nafkah ya. nafkah. Baik. Mungkin Pak. Baik, jadi latar belakang dari program ini karena indikator pelayanan ibu hamil yang tidak tercapai ya Iya. di wilayah Puskesmas Pengarayan. Kematian itu Pak. Kemudian adanya angka kematian bayi ya. Kemudian dari dasar itu apakah penyebab mungkin ya penyebab dari tidak tercapainya itu apa sih? Tidak tercapainya pelayanan ibu hamil tadi, Pak Udin? Tidak tercapainya pelayanan ibu hamil tadi. Intinya ibu hamil itu tidak diperiksa gitu kan? Ya. Tidak semua ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan. Karena ya kurangnya mereka kegiatan itu kurangnya mengetahui informasi. Kurang informasi. Jadi jadi intinya ibu hamil itu tidak tahu bahwa mereka harus periksa misalkan 4 kali Iya. saat kehamilan. Kadang juga udah diberitahu oleh bidan-bidan tersebut, mereka tuh masih Dianggapnya tidak kurang penting. dianggapnya tidak penting. Oh, baik. Berarti perlu sosialisasi, Pak, ya. Sosialisasi terus. Padahal penyuluhan kita lagi. sudah berjuang melalui sama bidan sub, sama bidan-bidan yang ada di desa, sama-sama kader. Tapi ya mungkin faktor ya banyak itu tadi Pak. Dianggap Ya. mereka buku ini dan perlu datang ke Posyandu, perlu hadir di acara-acara yang kita sudah programkan di Puskesmas itu masih kurang Baik. Pak mereka kesadarannya. Iya. Jadi balik lagi mungkin sahabat sehat dan masyarakat ya perlu mengetahui
mengenai standar pemeriksaan ibu hamil. Jadi selama kehamilan ibu hamil itu sebenarnya paling sedikit harus diperiksa berapa kali Pak Udin selama kehamilan? 4 kali Pak. 4 kali ya. 4 kali. Jadi minimal ya. Minimal. Baru dianggap dia mendapatkan pelayanan sesuai standar ya. Standar yang Iya. menurut kesehatan. Ya, jadi ya mungkin perlu. Jadi 4 kali itu dalam kurun waktu berapa bulan itu Pak? Yang pertama mungkin pada saat dia hamil, 1 bulan. pada saat hamil ya 1 bulan. Iya, 1 bulan saat hamil pertama itu 1 Iya. bulan masuk di hamil pertama. Kemudian trimester kedua ya. kedua ya. Ya, trimester Pak kedua. maaf, ini mungkin bukan bidan Pak. Jadi Kurang paham masalah bidan. paham. Iya, karena bukan Pak bidan. Jadi Pak Antri. iya, 1 kali di trimester pertama, 2 kali, kemudian yang kedua 1 trimester kali trimester kedua dan 2 kali 2 di kali di trimester ketiga. ketiga. Tiga. Biar masyarakat tahu juga kan. Iya. Kadang-kadang lupa ingat ya Pak. Iya, iya. Mungkin nervous saja ya. Iya. Ya mungkin jadi masyarakat bisa mendengarkan ya. Jadi selama masa kehamilan kita harapkan ya masyarakat khususnya JOT dapat memeriksakan kehamilannya selama 4 kali ya. Agar tentunya bertujuan untuk Ya. memastikan agar kesehatan kehamilannya terjaga ya, dan diharapkan nanti ya bayi yang dilahirkan akan Tumbuh kembang sehat Sebab ya. anak ini Pak ya termasuk penerus bangsa Pak. Iya. Penerus keturunan. Jadi, penerus keturunan kita terutama ya Pak ya. Generasi penerus. Sebab mudah-mudahan anak di Indonesia ini selalu sehat. Tidak ada lagi yang istilahnya apa tuh kurang gizi buruk, baik, stunting. rendah stunting itu alhamdulillah tidak ada lagi. Ya. Itu misalkan kita kesehatan ini bersama bidan, pokoknya masalah kesehatan ini apalagi kita ini garda terdepan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat supaya masyarakat kita itu sehat Pak. Iya, Ya, betul Pak. Benar. Iya, betul ya. Betul. Oh, jadi Pak Udin ya, setelah Pak Udin melakukan kegiatan Bulaki Korbu Kaya ini, apakah ada peningkatan Pak? Peningkatan capaian pelayanan kesehatan ibu dan anak tadi Pak? Tingkat kunjungan ke puskesmas, terus nilai kurang gizi tadi menurun. Apa ada peningkatan Pak setelah Bapak tadi menerapkan kegiatan Bulaki Korbu Kaya tadi Pak? Terasa nggak Pak kegiatan apa di puskesmas peningkatan kunjungan tentunya pemeriksaan kehamilan tadi ya, ya, yang bermasalah tadi. kehamilan yang bermasalah tadi. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk itu berbuka ya tadi ya Pak, kegiatan itu kami mengadakan kalau setiap kegiatan itu kami disuruh ibu membaca buku KIA pada saat kelas ibu hamil dan kelas ibu balita. Oh, jadi kegiatan baca itu bersama-sama pada saat diadakannya kelas ibu hamil. Iya. Baik. Alhamdulillah. Itu 1 bulan sekali. Setiap 1 bulan sekali. Oke. Hasilnya itu sangat memuaskan Pak. Dan juga ibu itu bisa mengerti apa permasalahan yang dapat berhubungan dengan yang kehamilan. dengan kehamilan dan kesehatan ibu tersebut. Iya. Sudah itu juga kegiatan kami memonitoring Pak. Hmm. Memonitoring, membagikan kuesioner pada ibu hamil dan ibu balita. Itu hasilnya itu gunanya untuk mengetahui kesehatan ibu itu seberapa paham tentang kesehatan. Oh, jadi setelah mereka membaca nanti akan dites lah istilahnya. Dites ya Melalui kuesioner tadi. Apakah mereka sudah memahami tentang informasi yang dari buku Ya, KIA dari tadi buku ya? KIA. Oke. Kita juga memudahkan kita untuk memahami ibu itu udah Ya, mengerti. kira-kira bagian mana yang kurang mengerti? Nah, Iya, itu Pak, itu betul, di situ. betul. Baik, baik. Terus Sudah itu sudah kita masih Oh, ada silakan Pak, silakan. kunjungan tentang buku KIA di kegiatan posyandu itu hasilnya sangat memuaskan Pak. Nah, sudah itu ada kemitraan bidan dukun Pak. Iya. Kemitraan bidan dukun itu supaya kita ngumpulin ngumpulin dukun-dukun yang ada di desa itu
kita tatar, kita ajar sama-sama belajar, sama-sama kita bina. Kalau mereka pengen menolong, istilahnya, ya paling tidak mendampingi kita, Pak. Sebab kepercayaan di kampung ini beda, Pak, di dusun ini. Masih tinggi, Pak. Oh, masih Terhadap tinggi. dukun. Terhadap Iya. dukun masih tinggi. Berapa persen Pak Din itu? Tingkat Hampir- dengan pertolongan dukun tadi. Hampir 50-50, Pak, sama, Pak, hampir Iya. sama. Sebab ilmu itu apa tuh? Dukun itu sepertinya susah kita apa itu, Pak? Iya, jadi masyarakat ini masih Tinggal- tergantung ya. Ya, tinggal kita bina Pak Mun ya. Iya, jadi Kita bina Pak Din ya. iya. Nah, kita arahkan ya supaya dia melahirkan mungkin secara Jadi intinya dukun ini tidak ditinggalkan tapi dirangkul. dirangkul ya, Iya. dirangkul, diberi pengarahan. Tetap Benar. bersama-sama bidan nantinya. Ya. Itu rutin Pak Din dilakukan penataran pelatihan dukun tadi. Rutin, Pak, sebab kita 22 desa ini sudah kita lakukan Ya, semua. berarti data-data dukun per desa itu ada Pak ya? Di Ada, data ya, ada. di data ya. Ada. Berarti terdata Pak Mun. Terdata. Jadi ada. dukunnya tidak liar gitu ya, liar. tidak Iya. terdata. Paling Nanti tidak. kalau terjadi apa-apa kan susah Pak Mun. Jadi tugas dukun ini dalam proses pemeriksaan ataupun persalinan itu seperti apa, Pak? Mendampingi, Pak. Mendampingi. Mendampingi, sudah itu juga nanti habis dari melahirkan proses itu dia mungkin diajakkan pulang ke rumah si ibu udah melahirkan dan fasilitas kesehatan tadi. Iya. Mungkin mandi, Pak, untuk mandi Oh, mereka ngurus ibu hamilnya ya. Ibu hamilnya itu sama bayi tersebut itu. Jadi Pak. pakainya lengkap ya di Pakai pengrajin. lengkap. Jadi Di persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan bidan. Kemudian mengurus setelah di rumah ada dukun tadi ada ya. dukun yang mendampingi. Merawatnya ya. Nah, jadi itulah kerja sama bidan sama dukun. Mungkin masalah kesehatan atau lemah habis melahirkan itu mungkin bidan tersebut yang ngasih obat. Kalau dukun tentang perawatan, Anak, iya. lebih berpengalaman Pak Mun. Iya. Ya, orang tua kita yang sudah tua-tua itu Pengalaman. pengalaman ngurus Ya, bayi jadi itu menarik sekali ya. Jadi bagus sekali. ada kolaborasi. ya, tidak meninggalkan tradisi, tapi tetap kita Merangkul. melaksanakan standar ya pelayanan Ya. kesehatan. gunanya Jadi- kita tadi itu tadi, Pak, supaya bidan tersebut mengerti bahwa cara merawat jangan sampai ada lagi ibarat itu apa itu Pertentangan lah ya dari masyarakat ya. pada masyarakat. Masyarakat tetap masih bisa memanfaatkan jasa dukun, tapi tetap standar kesehatan tetap Kesehatan kita. tetap dilaksanakan. Benar, sebab tradisi itu tidak bisa hilang, Pak. Iya, Ya, betul ya. betul Pak. Apalagi kita di Kita daerah. luruskan ya. Jangan-jangan, Pak, Musdarta ini lahir di dukun ini, Pak. Dulu, nah ditanya dulu Pak. Dengan ngomong. Iya. Dari dukun apa? Cita dah apa, Pak, niatnya. Bersunat mungkin Pak. Bersunat di dukun dulu. Pakai bambu. Iya, pakai bambu dulu. Tahun berapa dulu masih belum canggih dulu Pak ya. Oh ya, balik lagi mungkin. Jadi apa Pak? Kami juga ada pelatihan apa itu tentang Ibu Resti, Pak. Risiko tinggi. Oh, Ibu Resti. Adanya, pastinya sangat sebab ada penyuluhan itu alhamdulillah sudah berkurang, Pak. Ibu-ibu Yang dilatihnya siapa? yang risiko tinggi, yang bidan-bidan, Pak. Bidannya dilatih untuk bidan. penanganan ibu hamil resiko tinggi. Risiko tinggi. Oke. Sudah itu kami juga ada ibaratnya itu penyuluhan ke wilayah-wilayah kerja. Ibu resiko tinggi itu seperti apa sih, Pak? Mungkin Ibu risiko tinggi itu mungkin ibu hamil resiko tinggi itu ya. tekanan darahnya apa? Berarti dia punya tekanan darah tinggi. Darah Oke. tinggi, Ya. sudah itu ada kakinya juga bengkak. Kaki bengkak. Terus Terus itu apalagi? termasuk risiko tinggi. Apalagi ada Apa itu? habis rendah Habis mungkin ya. rendah. Di samping itu juga sekarang kan ada kemungkinan ada sakit kuning hepatitis ya, Pak. Hepatitis. Hepatitis kita wajib itu pemeriksaan hepatitis itu pada ibu hamil. Iya. Sama apa sekarang ini ada lagi, Pak, untuk sipilis itu, Pak. Pemberikan sipilis Ah, dan HIV ya. HIV. Wajib itu. Ya mungkin ya biar masyarakat tahu juga bahwa apabila mempunyai gejala hipertensi, seorang ibu hamil ya, Ya. kaki bengkak, kuning dan habis rendah itu biasanya berkunang-kunang ya, Iya. buka, Gejala-gejalanya. pingsan. Nah, itu berarti ibu hamil tersebut mempunyai Risiko tinggi. risiko Risiko tinggi, tinggi. berarti harus mempunyai Itu kalau bisa pemeriksaannya lebih Intensif intensif lagi ya, Iya betul. dan Kalau- persiapan persalinannya harus kalau bisa kita ke, bawa ke rumah sakit, ya, karena dia berisiko ya, berisiko, sangat berisiko, Pak. tidak bisa melakukan persalinan normal ya. Ya di desa ya mungkin. Mungkin Pak Udin dari semua kegiatan yang dilakukan tadi
bagaimana peran lintas sektor Pak? Peran lintas sektor sangat mendukung Pak. Peran lintas sektor terhadap kegiatan GKIA itu. Iya. Perannya seperti apa? Perannya itu terutama apa itu kader-kader Pak. Oh, kader. Kader Posyandu itu aktif. Sudah itu Ibu PKK desa, Pak Kadesnya Ikut menganjurkan agar masyarakat ikut baca. menganjurkan, Iya, iya. ikut menyupport kegiatan tersebut, ikut mencanang-canangkan Pak, menghalukan, apalagi Pak Camat sama Ibu Camat sama Ibu Kades itu hadir ke Posyandu. Oh, ke Posyandu. Ke Posyandu. Mungkin kalau beliau ada waktu yang renggang, sebab desa kami Pengarayan itu ke wilayah kerja dari kecamatan itu sangat dekat Pak ke desa-desanya. Iya, iya. Tidak seperti makan waktu berjam-jam. Bisa keliling lah ya Bisa dalam satu keliling. hari. Mungkin Ibu PKK kecamatan sama Pak Camat ada renggang waktu, dia, oh di mana ada Posyandu kan sebab kita juga ada jadwal Pak. Jadwal Posyandu itu kita kasih juga. Oh, dan ditembuskan ke kecamatan juga Pak ya? Ke kecamatan, ke lintas sektor ya? Iya, ke lintas sektor. Bagaimana dengan Pak ini, dari pihak Koramil Polsek juga dilibatkan Pak ya? Dilibatkan juga Kak. Pokoknya segala instansi yang ada di Kecamatan Tanjung Lebu itu kita libatkan semua. Baik kita melalui kita rapat lintas sektor, sama juga kita ikut yang Minlok ya, sama yang di kegiatan di kecamatan. Ya. Ya, jadi intinya kalau selama ini Posyandu itu dianggap punya kesehatan, di sana tidak lagi ya. Tidak lagi Kalau Pak. semua stakeholder Harus ikut terlibat ikut, ya. dilibatkan Karena memang ya, karena memang butuh dukungan ya. Ya, dukungan, ya. ya. Betul. Kalau hanya kesehatan, ya masyarakat mungkin ada yang malas, ada yang tidak mendengar. Ya. Tapi dengan digerakkan dari Pak Camat, Pak Kades, itu masyarakat akan lebih semangat ya. Tokoh agama Pak, tokoh masyarakat juga ya. Tokoh masyarakat Juga terlibat ya. Pak. Karena masyarakat kadang senggan ya dengan kalau tokoh masyarakat, Iya, sudah tokoh menggerakkan. agama yang memberitahu, yang mengumumkan, mungkin mereka agak senggan ya. Nah, jadi berlomba-lomba datang ke Posyandu mungkin Pak Udin ya, betul ya? Betul. Tokoh agama itu sebab kalau pengantin-pengantinnya Pak, Iya, iya. nikah itu kan diwajibkan sekarang Untuk catin. Catin. Itu melalui KUA ya. Melalui KUA. Jadi paling tidak sedikit banyaknya mereka harus tahu. Nanti kamu tuh istilahnya hamil, nanti kamu rajin-rajin lah ke Posyandu. Bisa juga melalui tokoh agama tadi yang menyampaikan tentang kesehatan ibu Iya. dan anak itu. Baik. Mungkin sebelum kita break, Pak Udin, balik lagi mungkin ada pertanyaan yang belum dijawab masalah indikator SPM ya. Iya. Nah, dari kira-kira adakah peningkatan dari indikator yang bermasalah sebelum dari program ini dilakukan, dan saat ini kira-kira apakah ada peningkatan? Alhamdulillah ada Pak. Nah, Terutama indikator pelayanan ibu hamil Pak. nah, Itu meningkat dari tahun 2018 sampai 2019 1,54%. sekarang berapa? 1,54% Pak. Berapa? Cakupannya berapa persen sekarang Pak, untuk indikator kami? Cakupannya 2019 kemarin berapa? 2019 itu 83,94%. Oh, 83 meningkat, walaupun sedikit Meningkat, sudah meningkat walaupun ya. Ada peningkatan. Oke. Pelayanan ibu bersalin Pak dari 70 2018 menjadi 71. Oh, Memang oke. sangat sedikit sedikit ya. Pak, tapi ada. ada Iya, peningkatan. Ada peningkatan. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dari 75,30 menjadi 79,71% Pak. Ini agak banyak Pak, tingkat 4,41% Pak peningkatannya Iya, dari 2018 tadi sampai 2019. baik. Pelayanan kesehatan balita dari 78% menjadi 80, naik 2,2% lah. 2% ya. 2%. Ya, berarti walaupun sedikit ya ada Sedikit peningkatan, ada, tapi ya Ada mungkin peningkatan. ya perlu lebih intensif lagi ya, Ya. agar kita harapkan memang karena memang SPM semua ibu hamil itu harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan Ya. kesehatan. Yang mudah-mudahan program ini bisa terus dievaluasi agar daya ungkitnya lebih tinggi ya. Ya betul Pak. Ya, baiklah Pak Udin, Pak NDT, dan sahabat sehat dimanapun Anda berada, serta para pendengar Radio KAIA FM, jangan kemana-mana dulu, karena kita akan kembali setelah tayangan live
musik berikut ini. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Ku merasa telah kehilangan cinta yang dalam. Coba ungkap tabir ini, kisah antara kau dan aku, terpisahkan oleh ruang dan waktu, menyebutkanmu meninggalkanku. Merasa telah kehilangan cintamu yang telah lama hilang. Kau pergi jauh karena salah, karena pernah menganggap kamu ada. Panas memisahkan kita, mengingatkanku pada diri. Orang mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku. Sejujurnya tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita. Seandainya tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Baik, sahabat sehat dimanapun Anda berada, serta para pendengar Radio Kayagung FM. Kita lanjutkan di sesi berikut ini dalam acara Obsesi, obrolan sehat seputar Oki, yang didukung oleh Bang Sumsel Babel. Dan pada kesempatan kali ini bekerjasama dengan Radio Kayagung FM, Radione Bende Segugu. Baik, Pak Udin, kita lanjut lagi ya. Kira-kira dalam pelaksanaan program inovasi Bulaki Gorbuk ini,
Apakah ada hambatan-hambatan yang selama pelaksanaan atau penerapan program ini? Ada Pak. Dalam melakukan program ini ada sedikit hambatan. Yang pertama, hambatan pertama itu rendahnya tingkat pengetahuan ibu dalam menjaga kesehatan. Dalam Baik. menjaga kesehatan itu masih kurang, masih rendah. Iya, Sebab iya. belum banyak mengerti mungkin cara makan yang bergizi yang dibutuhkan selama proses kehamilan itu. Nah, mungkin menarik juga ya masalah makanan ini. Apakah ada mitos-mitos tertentu khususnya di wilayah Pengarayan? Misalkan ibu hamil tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Misalkan anak-anak, ada nggak di situ Pak mitos-mitos Masih misalkan? ada sebagian, tapi ini sudah alhamdulillah sudah berangsur berkurang. Mhm. Masih ada seperti makan ikan Pak. Ikan ya. Makan Jadi- ikan, makan belut Pak. Makan Nggak belut. boleh. Bahasa Komering itu lindung Pak. Ah. Belut itu kan proteinnya tinggi. Ya, di sana Di sana itu ya? kadang-kadang maaf aja Pak, dapat mancing itu dibunuh. Padahal itu Oh, protein protein itu tinggi sangat ya. penting Pak. bagi- Dianggap itu tidak sehat gitu ya? bukan tidak sehat, masih tabu atau ya tidak sehat Oh, lah tabu. mungkin. Baik, baik. Sebab karena mereka apa itu Pak? Tidak mengerti berapa banyak protein yang terkandung di dalam Belut tadi ya? belut. Baik. Itu Pak. Di situ. Sudah itu juga jarak tempuh ini sangat mempengaruhi Pak. Oh, ada beberapa desa yang jauh ya? Jauh, Jauh. jauh lah Pak. Mhm. Jauh bagi ibu hamil yang berada di Oh. pelosok Pak. Oh, di Untuk menuju ke kelas ibu hamil Ke tadi, kelas ibu ke pemeriksaan ibu hamil ya? datang ke posyandu. Apalagi mereka itu tinggal di Lebak. Di Lebak itu ada masih sebagian yang perlu apa itu naik perahu Pak. Ah. Ada itu Di desa mana itu Pak? Masih Di desa mana? di desa Lebak Bola Kapal ada. Mobil apa ada Pak? Tanjung Merino ada, Ya, ya. seberang-seberang itu ada Pak. Baik, jadi Di kira-kira Lebak sama di solusi Talang itu Pak. Di Talang kan ya Talang Lebak itu jadi jauh untuk menuju ke Jauh, pemeriksaan Ya, apalagi kehamilan. kalau Ya. airnya surut Pak ya. Jadi kira-kira solusi yang diberikan oleh Puskesmas Pengarayan dalam hal ini untuk mengatasi masalah tersebut seperti apa Pak? itu tadi Pak. Masalah itu kadang-kadang ibarat mereka itu yang suruh baca buku ini. Jadi paling tidak mereka tahu betapa pentingnya di dalam buku ini. Baik, itu untuk Itu. masalah pengetahuan. Kemudian untuk masalah jarak dia memeriksa, mereka apakah tetap datang? Tetap datang, Oh, tetap Pak. datang. Tapi ya, kemungkinan tidak bisa diatur Pak. Bisa Mhm. mungkin tidak tiap bulan. Tidak Kita tiap hadir bulan. mungkin 2 bulan sekali. Oh, Mungkin kadang-kadang tidak tepat waktu Pak. baik. Ya kita jadwalkan saatnya tanggal 1 bulan 9 saatnya. Nah, Mereka mungkin datang ke fasilitas kesehatan waktu pas acara apa itu kalangan Pak. oh, jadi sekalian mereka Sekalian belanja mereka ya. turun sebab faktor jauh gitu Jauh Pak. tadi. Jadi fasilitas kesehatan itu mereka datangi tapi tidak sesuai dengan jadwal posyandu. Apakah ada program sih kan mendatangi, Pak? Ya, mendatangi ke tempat bidannya datang, dari, didatangi ke ya, rumah bukan orang. hanya bidan, ya mungkin dari puskesmas Oh. melakukan Ah. pelayanan. Mas keliling masih Ada. Ada ya? Ada, tapi kita melalui kader kita Pak. Oh, Kadang-kadang kita ada HP kan sekarang Pak. Alhamdulillah ada yang sinyalnya dapat itu kita hubungi seperti Ibu Aminah sana ya. Ibu Ah. Aminah kok tidak bisa datang di posyandu hari ini. Nah, itu. Baik. Kadang-kadang mereka faktor Informasi ya? Informasi. Kadang-kadang juga imbal balik dari ibu tersebut menghubungi bidan kan ada kadang-kadang di posyandu dicatat nomor HP bidan. Mereka nanya Bu, saya tidak bisa sempat hari ini datang Iya, iya. karena ya cuaca Cuaca ya. tapi alhamdulillah Pak ada komunikasi. masih tetap ada komunikasi. Ya, Itu. mungkin perlu dipertimbangkan untuk melakukan pelayanan kesehatan di wilayah mereka ya. Iya. mungkin ya. Mengadakan Iya. pusling mungkin Pak. Iya, ke daerah-daerah Lebak. Iya. Jadi kita yang mendatangi, kita yang Mendatangi. mengelola. Iya ada Pak, Betul. bisa, ya, ada kegiatan itu. Tapi ya tidak bisa tiap bulan. Pak. Iya, betul. Sesuai. Sekali-sekali, apalagi ibunya itu termasuk berisiko tinggi Pak. Mhm. Itu wajib kita harus datang. Datang Paling ya. tidak Jadi masih tetap memperoleh datangi ya. informasi-informasinya. Baik, Paling ya. tidak biarpun seandainya bidan, paling tidak kader posyandu itu yang Pak, memantau ke sana. yang memantau. Kan sedikit tidaknya kader posyandu itu sudah banyak memahami Pak Mengenai masalah kesehatan masalah kehamilan. kesehatan ya, terutama di dalam buku ini. Baik. Mereka sebab mungkin hampir tiap ini membaca terus kan. Iya. Nah, itu kurangnya kesadaran juga Pak ibu hamil ini tentang pentingnya ke posyandu serta mengikuti kelas ibu hamil. Itu ya.
salah satu masalah juga. Ya, sudah itu faktor ekonomi, Pak. Ekonomi. Faktor ekonomi itu termasuk hambatan, Pak. Pembatalnya. Ya, karena faktor ekonomi kadang-kadang kan terjadwal itu tadi balik lagi ke istilahnya tadi terjadwal seandainya tanggal sekian itu kok tidak bisa hadir karena dia apa mau mengejar cocok tanam Pak, Iya. katanya. Itu apa kadang-kadang ada yang petani itu sambil jual sayur sambil berjualan ke pasar Jadi Pak. sekalian ya, ongkos Jadi sekali, sekalian. bisa sambil jualan, bisa sambil memeriksakan kehamilan. Itu faktor ekonomi kan. Iya, iya. Kegiatan tersebut ditunda selama 3 bulan ini. Selama 3 bulan pandemi tetap ada Pak. Terutama kami ucapkan terima kasih kepada inovasi dari dinas ini Pak. Ini ruang inovasi KIA ini sangat mendukung Pak. Iya, ya, betul ya. Terutama untuk ibu hamil. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas kita yang telah berinovasi adanya terbentuknya ruang Revolusi kaya. sebab kami waktu itu terkejut Pak. Bu, kami dihubungi dari dinas. Nah, Iya. alhamdulillah berarti dinas dari ruangan ini bisa menjangkau biar kita tidak sempat mereka mengingatkan kepada ibu hamil tersebut Di pelosok desa ya. di pelosok desa Jadi semua ibu hamil dimanapun mereka berada di wilayah Kabupaten Tuban Kemudian akan dihubungi ya akan menghubungi oleh Pak, petugas di Oleh- ruang revolusi kali ini ruang revolusi KIA mengingatkan mengenai tentang kesehatan Kesehatan kehamilan, atau ibaratnya ya. sudah jarak mau melahirkan dan itu Kali- memang terbukti ya. terbukti Pak. Baik. Kami waktu itu terkejut kata bidan sub itu katanya Pak ada ini katanya Telepon apa itu telepon katanya dari ibaratnya dinas ibu kesehatan, hamil ya. kita di desa ditelepon oleh kita. ya, baik. Jadi maksud saya itu sangat mendukung revolusi apalagi dalam situasi Pandemi. pandemi Covid, COVID Karena ini memang kita dibatasi untuk dibatasi Iya. jarak untuk bertatap muka secara Pak. langsung ya. Secara langsung. Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan inovasi-inovasi ini terus Bisa terus. dilaksanakan Terus. terus ya. terus keluar terus Pak. Kesinambungan Pak. Berkesinambungan terus. Itu Pak. Jadi dalam program Pak Udin lakukan ini yang Bulaki Gorbuk Kaya ini, bagaimana Pak respon masyarakat luas itu Pak? Respon masyarakat luas terhadap laki berbuka yang sangat baik Pak, sangat mendukung, masyarakat menerima dan sangat antusias sekali terhadap laki berbuka ya tadi yang istilahnya bahasa kombreng tadi Pak, terhadap inovasi karena mereka sadar akan pentingnya inovasi Bulaki Gorbuka IA. Suami istri itu mengerti untuk membantu suami istri untuk menghadapi proses persalinan, menjaga kesehatan selama ibu hamil, ya selama ibu masa kehamilannya itu. Dan bukan hanya masa kehamilan mungkin ya, buku kayak ini Iya. sampai anak berumur 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Jadi tetap dibaca Pak. Tetap Iya, dibaca, dibaca, ya. tetap dipahami, tetap dimengerti buku Kalau itu. kita membaca semua di buku kayak ini banyak sekali informasi ya, bukan hanya Banyak informasi sekali Pak. kehamilan ya, persalinan, Persalinan, bagaimana menghadapi anak misalkan diare, diare, demam, kemudian bagaimana memantau pertumbuhan balita, bayi balita anak kita. bagaimana makanan yang sehat ya. Jadi sangat lengkap sekali. Iya, kalau Pak. asal kita Rajin membaca. baca dan Dibaca. kalau tidak ngerti ditanyakan ke petugas kesehatan ya. Betul. Ya, jadi mungkin tadi sudah kita bahas mengenai hambatan dan respon ya. Iya. Nah, kemudian mungkin ini Pak Udin, kira-kira apakah punya harapan ke depannya untuk kemajuan Puskesmas Pengerayan dalam hal ini? Saya menambahkan sedikit hambatan tadi Pak ya. Oh, masih ada ya? Tidak, hambatan itu berpengaruh pada pelayanan kesehatan kita karena pelayanan tetap dilakukan tapi secara protokol kesehatan. Oh, maksudnya itu dalam hal masa pandemi ini ya? Ada hambatan sebenarnya, tapi kita tetap berjalan seperti ke posyandu itu kan, ya tetap kita jalan, tapi kita wajib mematuhi protokol kesehatan. Seperti apa contohnya? Seperti Protokol pakai kesehatan? masker, Pakai masker, bila ya. posyandu harus pakai masker. Jadi Ah. ke posyandu sebelum itu kita harus Cuci tangan, cuci tangan. Di samping itu kita jaga jarak ya. menjaga jarak, physical distancing tadi Pak, Iya, menjaga iya. jarak itu. Jadi walaupun dengan keterbatasan tatap muka langsung, program tetap berjalan. Tetap, istilahnya. tapi memang program-program ini sangat
berpengaruh Pak. Iya, iya, karena memang dibatasi ya. Program-program puskesmas akhir, tetapi tidak ada pengaruh yang berarti benar tapi Pak. Iya. Ada program itu, tapi jujur masih ada. Masih ada ya. Menghambat program-program yang ada di puskesmas kita. Mungkin contohnya ya mungkin pos lansia ya, Iya. posyandu yang selama ini harus langsung diperiksa, ini tidak Iya. kita hentikan dulu sementara ya. Tapi biarpun gimana kita tetap Pak pakai protokol kesehatan. Ya pakai yang Masker tadi ya, menerapkan protokol kesehatan. Sebab posyandu lansia itu sangat diharapkan Pak. Apalagi kita itu posyandu lansia itu kan istilahnya ke desa Pak. Kita petugas kesehatan itu datang ke desa, ke kampung mereka. Ya. Di kampung mereka kita kumpulkan, di situ juga sangat berarti saling tukar pikiran mereka itu. Iya. Di samping itu juga jarak mereka lebih dekat Pak. Kita yang mendatangi ke desa itu, mungkin Betul. fasilitasnya jauh, dengan adanya itu sangat terbantu Terbantu kan, Pak. sekali. Sebab cara orang tua Pak. Betul Pak Din. Nah, di situ kan banyak Pak, udah ada yang sudah jalan Jalan sudah ada susah di ya. situ. Iya. Sudah ada lagi ibaratnya sakit sudah komplikasi, komplikasi, Pak, seperti Dan yang stroke ya. stroke yang jalannya Susah. Jadi kesempatan mereka untuk memeriksakan kesehatan untuk ya. yang Dan lebih dekat. berkonsultasi ya. Jadi mereka juga dengan adanya kegiatan itu bisa teratur Pak, mengontrol Betul. tekanan Memang setiap darah bulan ya. setiap bulan. Di samping itu juga yang ada DN atau kencing manis Nah, itu bisa Pak, mengontrol gula darah. dan menimbang berat badan mereka. Mungkin ada yang naik berat badan Pak. Kan kalau gejala yang kencing manis itu kan nafsu makan meningkat, Betul. makan minumnya kuat Pak. Ah, Itu jadi kita kontrol ingatkan berat kita badannya. kontrol Apabila sama- terlalu naiknya terlalu banyak ya. sama makannya kita bisa juga kita pantau. Jadi itu sangat itu berpengaruh. Tapi tetap kita jalani dengan itu tadi protokol kesehatan tadi Pak. Mungkin Pak Mut, saya ingin bertanya dengan Pak Udin ini. Bukan Pak, sekarang kita lagi musim apa virus corona ya. Oh iya. Mungkin di daerah Pak Udin ada nggak yang menderita pasien corona Pak Udin? Ada Pak. Ada ya? Di desa Tanjung Beringin ibu itu tapi sudah ada komplikasi Pak. Iya. Beliau itu ibu itu perjalanannya itu sudah menderita kencing manis tadi. Ada komorbid ya, penyakit penyerta. Ada penyakit penyerta. Di samping itu juga udah sering cuci darah. Hampir tiap bulan kalau nggak salah Ya. Pak. Itu warga desa Tanjung Beringin. Tanjung Pak, Beringin Iya. Pak. Jadi meninggalnya di Meninggalnya di rumah sakit Pak. rumah sakit nomor sini. Muhammad Husin. Jadi kita dapat dari gugus tugas dari rumah sakit tentang swabnya hasilnya positif. Jadi pas hasil positif itu kita respon bersama gugus tugas dari Kabupaten. kabupaten untuk hadir mengecek keluarga Ya. yang kita Dikumpulkan di desa Pak ya? iya dikumpulkan desa Secara- secara COVID Pak. Secara COVID ya. Nah, Alhamdulillah ya. COVID, alhamdulillah. Masyarakat menerima Pak. Menerima Pak. Menerima. Alhamdulillah. Tidak ditolak Pak ya. Tidak ditolak, mereka sadar Pak. Iya, mungkin Yang namanya ada pencerahan mungkin Pak sebelumnya mungkin ya dari tokoh masyarakat atau agama. iya Biasanya kan kalau di tempat lain Kak ini Pak suka ditolak Pak Mut. Iya, iya. Suka diusir-usir. Oh, sehingga di sana berarti Iya, sudah sangat ada ditakuti. komunikasi di tingkat sektor Ya, masyarakat ya. lintas sektornya berarti bisa meyakinkan masyarakat Pak Udin ya. apalagi kita sering lihat di TV itu jenazah itu ditolak. Iya, iya. Padahal itu ya sama Pak. Iya. Asal kita menerapkan protokol Iya, kesehatan. protokol ya. Kesehatan. Dan juga kita sebagai petugas kesehatan bersama masyarakat, tokoh-tokoh agama itu memberi masukan kepada masyarakat untuk memahami bahwa itu bukan aib Pak. Iya, iya. Nah, kadang-kadang mereka kurang informasi. Kurang informasi. Dianggap mereka itu Penyakit aib lah, penyakit yang sangat mematikan. mematikan, sangat Padahal menakutkan ya. kadang-kadang Pak, terus terang mungkin beliau itu almarhum itu meninggal bukan faktor COVID Pak, Iya. karena itu tadi faktor penyakit penyerta. Betul. Mungkin belum adanya wabah COVID ini, beliau meninggal oleh sakit yang Oleh diderita, sakit yang diderita. pada saat itu. Nah itu kebanyakan. Jadi setelah dikuburkan secara COVID, Pak, apa tindakan yang dilakukan Pak, oleh di pihak Puskesmas di desa tersebut? Puskesmas kita mengajak dari tim gugus kabupaten Pak itu tadi, kita mendata keluarga-keluarga yang kontak langsung sama almarhum. Iya, kontak tracing ya, kontak tracing ya. Kontak tracing
dari suami, anak, istri, ponakan, adik, yang ibaratnya yang ikut menghadiri pemakaman, Iya. kita kumpul. Tapi di samping itu kita pilah-pilah, Pak. Iya. Siapa yang wajib harus kita Yang kontak erat ya. kontak erat kita lakukan Urusan, ke desa itu. ya, sudah di rapid test, Pak ya? Sudah, Pak, dirapikan. Alhamdulillah kemarin ya bukan apa, Pak ya. Ada satu yang terkontaminasi terhadap dari almarhum tersebut, itu kalau salah adik Adiknya, Adiknya. almarhumah ya, Pak ya? adik almarhumah, tapi sudah kita Isolasi. Di mana, Pak? di ODP. Oh, di ODP Center Teluk Gelam. Teluk Gelam. Teluk Gelam. Dan keluarga menerima, Pak ya? Menerima, sangat menerima. Dan itu sangat, responnya sangat baik. Mereka juga kita kasih pengarahan terhadap keluarga, terhadap si penderita itu, karena kalau kita sayang keluarga kita harus patuhi. Ini bukan kita pengasingan, yang kita asingkan ini sakitnya. Sakitnya, Nah, betul. bukan mengasingkan orang tersebut. Nah, itu juga kan butuh proses tidak lama, paling minimal masa inkubasi selama 14 hari. Iya. Di sana juga, Pak, di Hotel Kembar Teluk Gelam itu kebenaran kita juga termasuk tim petugasnya sehat, Pak. Sehat ya? Sehat, makannya diatur, olahraganya. Di samping itu juga dikasih apa itu masukan-masukan, Iya. Obat-obat dan vitamin. juga, Pak, obat-obat yang vitamin yang sangat baik dari dinas kesehatan ini. ya? Iya, betul. Nah, di samping itu juga setelah mereka pulang dari sana dikasih wawasan, Pak. Dia juga bisa menyampaikan kepada masyarakat Tentang masalah COVID. tentang masalah COVID ini. Jadi dia juga di sana dapat ilmu, Pak. Iya. Istilahnya Bukan hanya diisolasi saja ya. tidak isolasi saja. Terus di desa tersebut sudah dilakukan ini, Pak, ya? Desinfektan? Sudah, Pak. Sudah ya? Habis dari situ kira dari makam itu sehari atau 2 hari dari situ dilakukan penyemprotan di desa Penyemprotan di itu. desa itu. Dari tim Damkar ya, Pak, Ya, dari Damkar Damkar. Kabupaten Oki ini beserta masyarakat yang ikut hadir itu untuk menyaksikan. Iya. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim Damkar, tim juga gugus tugas Kabupaten. Kabupaten Kesehatan itu. Ya, Kita sama-sama supaya masyarakat Oki ini terhindar ya. terhindar terhindar. dan selalu sehat Terutama dari penyakit penyakit COVID-19. COVID-19. Jadi intinya apa? Ya siapa saja bisa terkena COVID ini ya. Iya. Jadi walaupun terutama bagi Ya. masih yang berusia muda, walaupun kita tanpa gejala, tapi tidak menutup kemungkinan kita membawa penyakit tersebut ya, Betul, betul. dan betul. bisa menulari orang tua Orang-orang kita, kita, yang anak-anak apalagi kita. terutama yang punya Ya. penyakit penyerta tadi dan akibatnya bisa kematian malah ya. Sebab COVID-19 ini, Pak, sudah ada di sekitar kita. Iya betul. Ya. Berarti tinggal kita menjaga, menerapkan stamina protokol tubuh kita, kesehatan. supaya kita tetap selalu Fit, jaga. iya, dan tidak terkena penyakit. Pak Mok, sebentar Pak Mok. Saya Ya, ya. tadi lupa menanyakan dengan Pak Baharudin ini. Di Puskesmas Pak Baharudin mungkin sudah pernah ya mendapatkan prestasi-prestasi. Oh iya. Oh, iya. Prestasi apa saja Pak Udin yang telah dicapai oleh Puskesmas Pangarayan ini? Yang pertama tahun 2015 itu Puskesmas Pangarayan menjadi juara 2 Puskesmas bersih dan Berprestasi. Prestasi ya. itu tahun berapa, Pak? 2015, Pak. Tahun dari saya jadi Pimpinannya. Pimpinan. Wah, berarti Pak tahun Udin. 2018 kami dapat juga tenaga kesehatan masyarakat teladan juara 3, Pak. Baik. Juara 3 ya. Juara 3 Tingkat apa itu Pak? tingkat Kabupaten. Kabupaten. Oke ya. Kita kabupaten belum menyampai tingkat Ya. provinsi, Pak. Iya betul. Mungkin untuk tahun ke depan Mungkin kita harus capai. alhamdulillah Iya. mengguyur Pak ya. Berkat doa-doa dari teman-teman semua lah. Tahun 2019 Puskesmas Pangarayan menjadi juara harapan 2 inovasi stunting, Pak. Oh. Stunting kemarin kan sempat booming, Pak. Iya, iya. Iya, stunting itu. Kita terdapat ada 4 desa. Pak Desa Pak ya. 4 desa dinas Juara inovasi ya. Iya. Inovasi apa Pak? Inovasi. Stunting itu ya tumbuh kembang anak, Pak, ya kurang. Tapi dengan kemarin ditekankan karena apa? Jamban ya, Pak, sama jamban. nama Pak Oh. MDT, Pak. Waktu Oh itu ya, kita turun ke lapangan membuat jamban sehat. Jamban sehat Pak ya. Iya, hampir melakukan pemicuan sama beliau ini. Aduh, ini termasuk booster jamban, Pak. Sekarang juga termasuk booster COVID. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Musini, Pak. Jadi sudah dilakukan pembangunan zaman Pak ya, di 4 desa itu ya.
tahun 2019 Puskesmas ini juga menjadi harapan 2 untuk inovasi ini Pak. Inovasi yang Bulaki Gor Bulaki kita. tadi. Oh, Di tingkat kabupaten juga. Kabupaten juga. Oh, Pak. baik, baik. Sudah dibawa oleh bidang subkoordinator kita rapat mengikutkan lomba. Alhamdulillah dapat juara 2 Juara Pak, 2. rupanya. Ya. Itu kita di Jadi banyak juga ya prestasinya Prestasi. dari Puskesmas Pengarayan ini Pak. iya, berkat Pak Barudin ini Berkat Iya. sama-sama. jadi pimpinannya. Nah, mungkin ini Pak Bahar terakhir sebelum kita break lagi, mungkin sebagai closing lah ya, harapan apa yang diharapkan untuk kemajuan Puskesmas ke depannya, dan mungkin katanya ada pantun tadi. Ada pantun? Sekaligus pantun. Oh iya, silakan Pak. Saya memberi harapan dulu Pak. Ya, silakan. Harapan saya mudah-mudahan terutama SPM, Standar Pelayanan Minimal 12 indikator Bisa itu tercapai. Dan SDM kita Puskesmas bisa terpenuhi Semua tadi, tenaga ya. tenaga termasuk Baik. tenaga ahli atau intinya Pak. Iya. Untuk fasilitas kesehatan seperti pustu, Pokesdes, alhamdulillah sudah ada di setiap desa, jadi bisa mempermudah masyarakat Memperdekat untuk pelayanan memperdekat ya. pelayanan. Baik. Seluruh lintas sektor juga dan perangkat desa selalu mendukung setiap inovasi Puskesmas dan pelayanan ke masyarakat. Iya, jadi lintas sektornya semuanya diharapkan bisa Daerah bisa mendukung ya. mendukung, terutama Bapak Camat, tim PKK, Ibu Kades, Pak Kadesnya, pokoknya tokoh agama, tokoh masyarakat mendukung lah Semuanya bersinergi bersinergi ya, untuk peningkatan mendukung derajat kesehatan masyarakat. Ya. untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat khususnya di Kecamatan Tanjung Lubuk. Baik. Dan ini juga Pak, kami ucapkan kepada Bapak Bupati, Bapak Iskandar dan Bapak Wakil Bupati. Kepala Dinas Kepala Kesehatan. Kesehatan saya berharap selalu mendukung dalam semua program sehingga mempermudah masyarakat kami dalam menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satunya program Bapak Bupati yaitu satu desa Satu satu Puskes. Puskesdes. Baik. Itu Pak. Iya, itu Itu. membantu sekali. Itu membantu sekali. Ya, itu jadi harapan, dan terakhir pantunnya Pak, kami persilakan. Oh, ada pantun. ada Iya, sedikit pantun. Silakan Pak. Closing. Sedikit pantun ini ibaratnya kalau pedang melukai tubuh masih bisa ada harapan sembuh. Kalau hati ada ucapan melukai hati, kemana obat hendak dicari. Jadi, waduh, hebat sekali. Terima kasih kami ucapkan kepada Pemirsa, Sahabat sehat kita sahabat berada sehat ya, yang telah dan para mendengar menonton ya, pendengar acara radio, ini. pendengar radio Kaigung FM juga Pak. Pendengar radio Kaigung Kaigung FM, semoga kita selalu menjaga kesehatan ya. kesehatan kita dimanapun kita berada, Amin, dan ya. kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang tadi yang kita sebut tadi. Iya, betul. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Nanti dulu Pak. Ya, Jangan lupa apa tadi Pak? Like. iya nanti dulu. Jadi gak apa-apa Pak Bahar, tadi sudah kita banyak diskusi tapi belum closing kita Pak. Setelah ini kita masih akan kembali, tapi akan ada tayangan video tutorial mengenai jenis olahraga yang aman untuk ibu hamil ya. Ibu hamil, ya. Baik, para sahabat sehat, kita saksikan dulu video tutorial berikut ini. Jenis-jenis olahraga yang aman untuk ibu hamil. Kehamilan bukan halangan untuk tetap aktif ya Mams. Selama masa kehamilan, memang terkadang Mams malas untuk bergerak, apalagi melakukan olahraga. Tidak harus olahraga dengan intensitas berat, cukup gerakan-gerakan olahraga ringan akan sangat bermanfaat. Berolahraga selama kehamilan bisa menambah energi sehingga tidak lesu dan lelah, melancarkan peredaran darah, menguatkan jantung, dan membantu memperlancar persalinan. Nah, jenis olahraga seperti apa sih yang aman dilakukan oleh ibu hamil? Cek informasi berikut ya Mams. Yang pertama, jalan kaki. Olahraga yang sangat mudah ini bisa Mams lakukan di mana saja dan kapan saja. Jalan kaki sangat baik, apalagi menjelang waktu persalinan. Dengan banyak berjalan, bisa mendorong kontraksi alami. Jika Mams sudah mendekati hari persalinan, coba deh perbanyak jalan kaki untuk membantu proses melahirkan lebih lancar. Tetapi jangan memaksakan diri ya. Lakukan dengan porsi dan intensitas yang sesuai dengan kondisi fisik Mams.
Yang kedua, berenang. Olahraga satu ini sangat aman dan boleh dilakukan oleh ibu hamil loh Mams. Selain dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah, air kolam juga bisa meregangkan otot-otot yang terasa kaku. Jangan lupa lakukan pemanasan dulu agar tidak mengalami cedera ya. Yang ketiga, yoga. Yoga merupakan olahraga meditasi yang bisa dilakukan oleh Mams di rumah. Yoga membantu menjaga keseimbangan dan kekuatan otot, melatih konsentrasi, serta melatih pernapasan. Tentunya latihan yoga ini berguna juga untuk pernapasan yang akan sangat bermanfaat menjelang persalinan. Yang keempat, pilates. Sama seperti yoga, pilates juga sangat aman dilakukan oleh Mams. Pilates bisa membantu Mams menguatkan otot-otot panggul dan perut untuk menjaga postur tubuh selama masa kehamilan. Oh iya Mams, karena gerakannya menguatkan otot panggul dan perut, pilates dipercaya sangat membantu proses persalinan loh. Yang kelima, birth ball. Postur tubuh Mams semakin membesar mendekati persalinan. Tentunya semakin membuat Mams kurang nyaman bergerak. Hal tersebut bisa Mams atasi dengan olahraga menggunakan birth ball. Olahraga ini bisa membantu mengurangi rasa sakit pinggang. Selain itu, jika Mams rajin olahraga birth ball, bisa membantu memudahkan proses pembukaan ketika persalinan. Itulah beberapa jenis olahraga yang aman dilakukan oleh ibu hamil. Sebaiknya, konsultasikan dengan dokter kandungan ya, jika Mams ingin memulai latihan olahraga. Baik, sahabat sehat dimanapun Anda berada. Tidak terasa sudah hampir 1 jam kita sudah mengikuti diskusi, membahas di acara obsesi, obrolan sehat seputar Oki bersama narasumber kita. Dan sampai kita pada akhir acara, kami ucapkan terima kasih Pak Baharudin atas kehadirannya. Mudah-mudahan diskusi kita dan informasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi sahabat sehat dimanapun berada ya. Betul. Dan jangan lupa Pak Mus, Acara ini didukung oleh Bank Sumsel Bubble. Acara ini disiarkan secara langsung juga di Kayu Agung radio ya pada kesempatan kali ini. Iya. Ya jangan lupa like, comment, dan subscribe di akun FB kita, IG, dan YouTube. Dan jangan lupa saksikan terus tayangan obsesi setiap hari Senin dan Rabu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Barang saja agar ku bisa menikmati jarakmu, ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai hati sayangku. Jangan matikan HP-mu, kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku untuk bukan percaya.
rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku, lalu kita kembali menembus rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Bam 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 bam, sampai nanti sayangku.